Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Presiden Federasi Malaysia atau FAM Datuk Hamidin bin Haji Muhammad Amin resmi ajukan pada FIFA agar menggelar laga FIFA Matchday melawan Indonesia pada tahun ini. Meskipun belum ditentukan waktunya, tapi pihak FAM mengaku ini karena Indonesia dan Malaysia ini sudah lama nggak ketemu, katanya sih gitu. Terakhir kali dua negara ini bertemu tuh di ajang AFF 2021. Kala itu Malaysia tuh dibantai 4-1 sama Indonesia. Padahal tahukah kalian, Malaysia ini sempat loh menolak tawaran timnas Indonesia untuk lakoni ajang FIFA Matchday, yang ini terjadi pada awal tahun 2023 lalu. Waktu itu alasan Malaysia ini adalah karena Indonesia ini katanya nggak selevel dengan Malaysia. Bahkan Malaysia nggak mengundang timnas Indonesia di ajang Piala Merdeka 2023, yang saat itu justru Malaysia ini mengundang Thailand dan Vietnam yang dianggapnya selevel dengan Malaysia. Nah sekarang setelah dia ini dipanas-panasin sama media Malaysia yang bilang timnas Malaysia ini kalah jauh dari Indonesia, dia pun panas. Akhirnya dia ini ingin buktiin kalau timnas Malaysia ini masih lebih kuat dibanding timnas Indonesia. Patut diingat loh ya, orang ini tuh selalu nggak suka dengan timnas Indonesia sejak pertama kali diangkat jadi presiden FAM. Dia ini selalu anggap meremehkan timnas Indonesia. Bahkan ketika Indonesia berhasil mendatangkan timnas Argentina, dia ini ngomong nih, percuma Indonesia lawan Argentina kalau Messi nggak main, sama juga bohong, katanya gitu. Lalu apa respon netizen Indonesia mendengar Malaysia ingin ngajak uji tanding nih? Netizen Indonesia pun beramai-ramai menolak tawaran Malaysia lantaran udah terlanjur sakit hati ucapan dari presiden FAM ini. Dulu aja lu nyepelein Indonesia, sekarang lu ngemis-ngemis pengen lawan Indonesia, itu kata para netizen. Ya iyalah, sekarang mau ngelawan Indonesia, kan peringkat Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia sekarang. Gengsi dong, masa kalah sama Indonesia? Kan Malaysia ini nggak pernah mau kalah sama Indonesia, wong apa-apa aja diakuin kok sama Malaysia. Lagian ya agak sulit buat timnas Indonesia terima ajakan Malaysia, sebab agenda timnas itu sudah penuh. Ada kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia U23, dan juga SEA Games, ada AFF, dan lain-lain juga. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa tanggapan Erick Thohir. Apakah Erick Thohir akan membalas ejekan Datuk Hamidin ini, atau ini ajang pembuktian siapa yang terkuat di derby Melayu ini? Nah, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih ajakan Malaysia? PSSI nampaknya akan terus mengambil pemain keturunan, bukan cuma di kelompok senior, tapi juga dimulai di usia 16 atau U16. Kini ada satu nama yang tengah diproyeksikan untuk dipanggil oleh Nova Arianto. Dia adalah Damian Agustin, winger berusia 16 tahun yang saat ini main di Derby County, Inggris. Damian sendiri lahir di Belanda, tapi lucunya dia ini bukan keturunan Belanda, tapi keturunan Kurakau dari sang ayah yang asal Kurakau, sementara ibu asal Jawa Mesir. Nah, ayah si Damian ini tuh ternyata pemain timnas Kurakau loh ya, dia adalah Kemi Agustin. Damian pernah membela timnas Kurakau U17 di ajang CONCACAF 2023 lalu. Nah katanya si Damian itu justru lebih tertarik membela timnas Indonesia ketimbang timnas Kurakau. Makanya Hamdan Hamidan pun coba menawarkan Damian ini ke Nova Arianto. Untuk timnas senior, Hamdan Hamidan saat ini tuh masih merayu striker Norwich City, Sydney Van Hooijdonk, sebab Hooijdonk ini tuh permintaan dari Sintayong. Dan juga masih banyak pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dan untuk memenuhi kuota yang diminta oleh Erick Thohir, yakni 150 pemain keturunan di berbagai usia. Wah, ini sih siap-siap aja nih Thoel dan pasukannya makin gerilya nih buat nyinyirin Erick Thohir. Bukan Erick Thohir sih, tapi Sintayongnya.
Ya sampai 2027 kita akan tetap lihat nih Toel dan pasukannya nyinyirin Sintayong. Kemarin ada yang nanya nih, Bang coba tanya sama si Toel, kenapa sih dia ini benci banget sama Sintayong? Lah kan kami udah jelasin, Toel kalau ditanya kayak gitu ya pasti ngeles kayak bajai. Wong ditanya sama Rosiana Silalahi aja dia ngeles kok. Ya gitulah tipikal mafia, gak mau ngungkapin yang kebenaran. Kenapa di mata Anda Sintayong tuh salah terus nggak ada prestasinya? Nggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh. Padahal semua juga udah pada tahu kenapa Toel ini ingin nyingkirin Sintayong biar timnas Indonesia ini masuk lagi ke cara yang mereka inginkan, nitipin pemain dan ngatur-ngatur timnas gitu. Ya udah buat Sintayong dan Erick Thohir serta pasukannya maju terus, pantang mundur, wujudkan mimpi kita. Timnas Indonesia ada di ranking 100 dunia. Bodoh amat tuh Toel dan pasukannya mau monyong kayak apapun juga. Seperti yang terbaru nih, Toel mengirim pasukannya, yakni si kakek-kakek dongo yang udah bau tanah tapi sok-sokan eksis, make mencela Sintayong dan timnas lagi. Lalu prestasinya apa woi? Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Berapa skornya waktu itu? Pasti ingat berapa skornya? Lagian lucu aja ya, kelihatan banget begonya nih orang nih. Dia bilang Indonesia mengalahkan Uruguay di Piala Dunia 1974 di GBK. Indonesia ngalahin Uruguay di Piala Dunia di GBK 1974. Ini kan lucu. Tuh, lihat sendiri. Piala Dunia 1974 itu bukan di GBK, bukan di Indonesia, tapi di Jerman Barat. Woi, ngarang aja lu kakek-kakek. Tawan begonya nih. Indonesia melawan Uruguay di GBK tahun 1974 itu cuma laga persahabatan, dan waktu itu Uruguay ini kehilangan 11 pemain intinya dan cuma datang beberapa pemain aja, makanya wajar waktu itu Uruguay kalah tipis ya 1-2. Dan waktu itu Uruguay ini nggak terima, akhirnya minta tanding ulang dan Indonesia kalah 2-3, dan itu bukan Piala Dunia, cuma laga persahabatan. Kedua, Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi, Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Terus dia bilang Elkan Bagot, Jordi Amat ini pemain asal comot yang nggak punya kualitas. Ada nggak punya kualitas ya. Emang ada ya pemain timnas yang pernah main di Liga Inggris selain Elkan Bagot, Justin Hubner, Jordi Amat? Ada nggak sih pemain lokal kita yang bermain di Liga Inggris? Kayaknya nggak ada deh. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Yang lucunya lagi, ini kakek-kakek kematian malah ngeledekin Pratama Arhan yang dibilangnya pemain gak punya kemampuan, cuma bisa lemparan ke dalam jauh doang. Aduh, mending Arhan dong, biarpun cuma lu bilang bisa lemparan bola doang, tapi banyak gol yang terjadi karena lemparan Arhan. Nah lu, apakah pernah lu cetak gol buat timnas? Jangankan gol, asis pun lu nggak pernah bikin buat timnas. Ngaca dulu kalau lu mau ngehujat orang. Gila ya, segitunya loh Toel dan pasukannya ini berupaya nyingkirin Sintayong. Kan kami udah sering bilang, selama Sintayong jadi pelatih timnas, maka para mafia seperti mereka ini akan belingsatan, akan kepanasan. Sebab pemasukan mereka tertutup gara-gara Sintayong. Karena mereka nggak bisa nitipin pemain. Intinya udahlah, nggak usah dengerin mulut-mulut monyong orang-orang kayak gini. Anggap aja tukang remote keliling. Tahu kan tukang remote keliling? Remote. Remote. Dia bawa remote tapi nggak bawa TV. Lucu kan ya, sama kayak Toel dan pasukannya. Dia hujat timnas tapi nggak pernah berikan prestasi buat timnas, alias Omdo. Untung aja di situ nggak ada coach Justin. Coba kalau ada coach di situ, udah habis disekak tuh. Untung yang di situ ini para orang-orang yang kurang paham bola. Masa dibilang Indonesia lawan Uruguay di Piala Dunia 1974 diem-diem baik. Kan sama bodohnya mereka ini.
Oke, buat yang nanya kenapa kok malah Borneo FC yang gantiin Persija di ASEAN Club Championship, bukannya di bawahnya Persija itu Persib ya? Ya kami pribadi nggak tahu alasan sebenarnya, sebab kabarnya ini PSSI loh yang minta. Ya kalau PSSI yang minta ya udah bisa ditebak lah, kan ini kan tim kesayangannya Esko, wong ada sekjen PSSI di situ. Kami pribadi belum mendapatkan info resmi dari PSSI kenapa justru Borneo FC yang ditunjuk. Kalaupun ada pasti pernyataan PSSI kayak gini nih. Yang pertama, karena Borneo FC itu juara regular series. Lah, apa hubungannya? Kan ASEAN Club Championship ini diambilnya musim lalu, bukan musim sekarang. Yang kedua, pasti PSSI bilang gini nih, karena ini usulan Persija yang melimpahkan ke Borneo FC. Nah, ini masuk akal, sebab Persija dan Borneo emang bestian. Yang ketiga pasti alasan PSSI kayak gini nih, karena Persibnya nggak mau ikut. Masa sih? Kan belum ada pernyataan dari pihak Persib. Alasan keempat pasti gini nih, karena AFF yang minta. Ini juga nggak masuk akal. Kan kalian udah dengar sendiri, AFF itu ngambilnya peringkat 1 dan 2 di Liga. Kalau ada yang mundur maka akan digantikan dengan yang di bawahnya. Nah lo. Tapi buat kami cuma ada 3 yang akan kita tunggu. Yang pertama, pernyataan resmi dari PSSI kenapa memilih Borneo FC. Yang kedua, kalau emang ini sengaja dibikin oleh AFF, ya kita udah paham lah. Kan AFF sama PSSI ini ya sama bobroknya. Yang ketiga, ya kita akan lihat nanti di ajang ini bagaimana kiprah Borneo FC. Kalau jeblok di ajang ini ya Persib harusnya berterima kasih. Kenapa demikian? Ya coba kalau Persib yang menggantikan Persija terus Persib jeblok, pasti dihujat habis-habisan dong, bener nggak? Ya gitu aja sih. Udah ngerti dong sekarang, musim ini tuh semuanya harus orange, ngerti? Oke, kita mampir dulu ke Liga 3 kali ya. Kemarin ada yang minta kami bahas Liga 3. Apa coba yang mau dibahas di Liga 3? Ngeri Liga 3 itu, kebanyakan gelutnya dibandingkan permainan bolanya. Nih lihat, wasit dikeroyok, pukul-pukulan, kekerasan. Inikah yang dinamakan pemain lokal kita 11-12 dengan pemain keturunan? Halo lokal pret, inikah pemain yang kalian banggakan? Pemain-pemain kayak gini kalau masuk ke timnas, udah hancur timnas, bisa-bisa di WO mulu. Wong bukan main malah pencak silat kok. Yang harus dibenahi dulu dari pemain lokal kita yaitu mentalnya dulu. Nggak bisa kayak gini. Kalau pemain kayak gini terus harus ada sanksi yang tegas. Bukan cuma pemain tapi semua pihak termasuk klub dan juga pelatihnya. Kasih sanksi yang sangat tegas. Pemain ribut, skor 1 tahun. Pemain pukul wasit, skor 2 tahun. Match fixing, skor seumur hidup. Sebab kebarbaran pemain ini tuh nggak murni semuanya ini disengaja oleh pemain. Ada juga orang-orang yang memang menyuruh pemain ini seperti ini atau ngompor-ngomporin. Karena kami sering banget loh dengan pelatih atau pihak klub yang justru ngajarinnya kayak gini sama pemain. Lu kalau main itu harus keras. Pemain lawan nekel, lu tackle balik, patahin kakinya. Sepak bola itu keras, kita juga harus keras. Ini loh yang sering banget kami dengar dari pelatih-pelatih lokal kita. Jadi bukan skillnya yang mereka utamain, tapi emosinya yang diluluin. Ya susah kalau mau berkembang kalau gini, paham? Oke, segitu aja dulu kali ya pembahasan kita di edisi kali ini. Udah panjang durasinya, takutnya kalian malah bosen lagi. Besok kita akan coba bahas lagi soal seputar klub, transfer, dan juga timnas Indonesia. Makanya stay tune terus di channel ini ya. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Boleh silakan kirimkan saran apapun, saran, ide, kritik, nggak apa-apa. Mau ngirimin duit juga nggak apa-apa, malah kami senang soalnya kami lagi kesusahan duit nih. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.